Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Elsyana, SPD MSI. Saya dosen di Program Studi Kimia Terapan di Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video yang menggambarkan proses delivery, interaction, and assessment atau DIA pada pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi pati dan gula. Adapun kode mata kuliah pada yang akan saya tampilkan ini adalah PCE 1423. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan sistem pembelajaran bauran atau blended learning yang menggabungkan pembelajaran sinkronus melalui pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas ataupun di laboratorium. Adapun pembelajaran secara asinkronus itu akan memanfaatkan penggunaan Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Lampung. Mata kuliah ini atau mata kuliah teknologi pati dan gula ini diprogramkan bagi mahasiswa program studi teknologi rekayasa kimia industri di semester 3 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Adapun referensi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan ini terdiri dari buku referensi, kemudian SNI pati dan gula, serta jurnal-jurnal terkait yang berkaitan dengan teknologi pati dan gula. Adapun referensi sudah terdapat di rencana pembelajaran semester. Adapun deskripsi mata kuliah teknologi pati dan gula, ini yaitu mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan terkait aspek pati dan gula yang mencakup definisi pati dan gula, kemudian sumber-sumber utama perolehan pati dan gula, komposisi serta klasifikasi secara kimiawi baik dari pati dan gula, kemudian sifat-sifat fungsionalnya, teknologi modifikasi, metode pengolahan serta rekayasa produksi gula dan derivatifnya. Adapun mata kuliah ini juga akan membekali keterampilan mahasiswa terkait dengan ekstraksi pati dan gula dari berbagai sumber utama serta alternatif, kemudian pengujian sifat fungsionalnya serta teknologi modifikasi. Adapun video yang akan disampaikan merupakan kegiatan perkuliahan tatap muka secara langsung yang dilakukan di kelas yang dilakukan pada pertemuan atau minggu ke-15 dengan kemampuan akhir yang diharapkan atau KAD, yaitu mahasiswa mampu melakukan modifikasi produksi gula dari sumber alternatif berdasarkan rujukan relevan, bermutu, serta terkini dengan materi pembelajaran yaitu mengenai produksi gula jagung atau high fructose corn syrup atau HFCS melalui proses enzimatis. Adapun metode yang akan digunakan di kelas yaitu metode kontekstual atau context learning, dan teknik yang akan digunakan untuk penilaian adalah teknik penilaian secara tertulis yang akan digunakan pada LMS atau Learning Management System menggunakan fitur kuis yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Mungkin itu pengantarnya dan selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, sehat, sudah sarapan? Baik, hari ini kita akan lanjutkan untuk pertemuan kuliah kita ya, teknologi pati dan gula ke minggu ke-15. Jadi sebelum kita mulai, silakan teman-teman berdoa, disiapkan dulu sama ketua kelasnya, silakan berdoa dulu, kita mulai supaya hari ini kita dimudahkan untuk menerima pelajaran. Oke, silakan dimulai berdoa. Sebelum memulai pembelajaran ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang topik berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu untuk hari ini. Yang hari ini yang tidak masuk siapa? Fajri. Oke, mana Fajri? Sakit. Sakit. Ada suratnya enggak? Oke, baik. Oke, nanti gede ini ya. Oke, kita akan mulai ke berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya, Ibu ada sesuatu. Oke, Ibu bawa
sesuatu di, mungkin teman-teman sudah pernah lihat? Sudah. Ya, apa ini? Ya, jawab. Iya, gula cair. Biasanya untuk apa? Kira-kira memang ada yang pernah pakai? Enggak, tapi udah tahu biasanya untuk apa kira-kira? Buat untuk makanan gitu ya, bikin kue atau mungkin ada teman-teman yang bikin minuman juga pakai ini gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih proses atau reaksi yang akan kita gunakan ketika akan memproduksi, salah satunya adalah gula cair. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah bahas apa saja sih sumber yang bisa kita gunakan untuk membuat gula. Ada yang masih ingat apa saja? Pakai apa? Pakai jagung. Pakai apa lagi? Gula? Dari tebu. Satu lagi? Ya, dari jenis pati-patian juga kita bisa modifikasi ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut gimana sih kalau kita mau buat gula itu dari pati. Nah, khususnya hari ini kita akan bahas tentang patinya itu berasal dari pati jagung. Nah, dari judulnya sudah kelihatan ya, high fructose corn syrup. Nah, jadi ini sudah jelas ini dari jagung. Nah, minggu yang sebelumnya kita sudah bahas tentang gula dari tebu, kemudian dari beet gitu ya. Hari ini kita akan bahas dari jagung. Nah, seperti yang kita ketahui di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas bahwa pati kita bisa modifikasi, kita bisa reaksikan menjadi gula. Nah, waktu itu kita juga sudah praktikum ya, di minggu ke-13 kita sudah praktikum bikin gula cair, tapi masih bentuknya glukosa. Nah, hari ini kita akan ubah jadi fruktosa. Ada tahap apa lagi yang perlu kita lakukan untuk melakukan sebuah reaksi menjadi fruktosa. Nah, mungkin teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan namanya gitu ya. Jadi high fructose corn syrup ini adalah sirup jagung. Kadarnya tinggi gitu ya. Nah, dalam prosesnya ini bisa dengan beberapa cara, tapi yang akan kita bahas hari ini itu yang akan dibuat dengan proses enzimatis. Berarti pakai apa ini katalisnya? Pakai enzim. Masih ingat salah satu yang digunakan enzim untuk bikin gula cair? Apa salah satu contohnya? Salah satu tunjuk tangan. Ya, alfa amilase atau beta amilase. Iya, bagus sekali. Ada alfa amilase dan beta amilase. Boleh dari salah satu dari keduanya gitu ya. Nah, dalam proses ini nanti kita juga menggunakan enzim tersebut gitu ya. Nah, tadi teman-teman juga sudah sebutkan gitu ya, HFCS ini digunakan secara luas di industri makanan ataupun minuman gitu ya untuk bikin ini. Nah, mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu banyak gitu ya, mungkin di industri makanan, tapi sebenarnya di dunia itu penggunaannya tuh sangat tinggi gitu ya, utamanya untuk penggunaan produksi. Ada juga yang menggunakan secara rumahan, tapi kalau di Indonesia kan lebih banyak menggunakan gula pasir gitu ya, nah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya walaupun penggunaannya tidak terlalu tinggi, ini cukup digemari untuk di industri makanan ataupun minuman. Ini karena penggunaannya untuk memproduksi HFCS ini cukup rendah sebenarnya dibandingkan dengan proses menggunakan tebu ataupun beet seperti itu ya. Jadi produksinya lebih rendah. Bagaimana reaksinya? Terlihat? Terlihat ya? Iya, oke. Alfa amilase ada di mana? Untuk apa di sana alfa amilase? Ya, Mahfud boleh sebutkan? Untuk hidrolisis pati menjadi glukosa. Iya, untuk menghidrolisis gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini step untuk membuat gula cair dari tebu. Jadi mulai dari patinya, cornstarch, jadi dari pati jagungnya kita akan seperti kita ketahui kalau di pati tersusun dari apa? Amilosa dan amilopektin. Ya, susunan patinya adalah amilosa dan amilopektin. Amilosa amilopektinnya mau kita potong gitu ya, atau kita hidrolisis. Nah, sudah ya, waktu itu kita sudah gunakan untuk praktikum juga. Kita pakai enzimnya alfa amilase. Sudah dipotong lebih pendek, jadinya apa di sana? Ya, jadi dextrin atau maltodextrin. Nah, ini belum cukup pendek gitu ya, belum spesifik ke monomernya atau ke monosakaridanya. Nah, monosakaridanya di sana glukosa, berarti butuh enzim yang lebih spesifik. Enzim siapa yang mau digunakan untuk bikin glukosa di sana? Glukoamilase. Iya,
amilase atau glukosidasenya. Kita butuh yang spesifik untuk membuat glukosa. Nah, gitu ya, buat glukosanya. Apa glukosanya? Di sana, gitu ya. Jadi yang dextrin dan maltodextrin. Nah, yang sudah lebih pendek, nah kita potong lagi. Jadi kalau di sini masih panjang nih, masih ribuan ya. Polimernya masih panjang, kemudian kita potong lebih pendek jadi dextrin dengan bantuan glukoamilase atau amiloglukosidase, kita akan potong jadi glukosa. Sudah selesai belum kira-kira? Belum. Baru nyampe glukosa. Nah, kita baru dapatkan glukosanya. Belum sampai fruktosa. Masih ingat rumus kimia glukosa? C berapa? Ya, C6 H12O6. Ya, terima kasih Lahara. C6 H12O6. Kalau fruktosa berapa? Kalau fruktosa? Ya, fruktosa. Fruktosa berapa kira-kira? Kalau glukosa tadi C6 H12O6. Kalau fruktosa? Sama. Berapa? C6 H12O6. Nah, masih ingat ya, itu namanya isomer. Nah, karena butuh isomer, jadi kita mau mengubah glukosa jadi fruktasa. Berarti mau kita isomerisasi namanya gitu ya. Maka kita butuh satu enzim lagi gitu ya, tambahan ketika mau bikin fruktosa di sini. Apa enzimnya? Iya, glukos isomerase. Satu enzim tambahan lagi. Jadi kalau kemarin kita praktikum di minggu ke-13 kita bikin gula cair, berhenti di glukosa gitu ya, menggunakan enzimnya alfa amilase dan glukosidase yang cuma dapatnya 2 itu. Nah, kita tambahkan satu enzim lagi ketika kita butuh membuat fruktosa. Butuh yang isomerasenya. Ya, satu lagi. Jadi akan mengubah sama-sama nih C6H12O6 tapi bentuk strukturnya itu berbeda. Itu yang makanya kita butuh satu enzim lagi. Sampai di sini baru kita akan dapatkan yaitu fruktosa. Nah, nanti dengan adanya pemurnian ini biasanya didapatkan kadarnya 90. Nah, kalau teman-teman baca di sini ada kodenya HFCS 90, ini artinya sudah kadarnya kemurniannya 90%. Gitu ya. Jadi sampai di sini. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Ya, oke. Baik, kalau gitu kita lanjut. Nah, ini kemurnian dari ini adalah tingkat kemanisan dari beberapa gula. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini di bagian atas ini adalah gula alami yang bisa kita jumpai gitu ya. Yang di bagian bawah ini adalah gula buatan gitu ya. Nah, dari gula-gula alami yang teman-teman jumpai, fruktosa berapa kadar kemanisannya dibandingkan dengan sukrosa. Nah, kan yang kita konsumsi sehari-hari itu sukrosa. Jadi dikasih skornya 1. Fruktosa berapa di sana? Ya, 1,3. Berarti kemanisannya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Ya, 0,30% lebih tinggi. Ya, jadi dengan menggunakan gula cair dengan jumlah yang sama itu akan diperoleh tingkat kemanisan yang lebih tinggi. Makanya ini lebih disukai di industri untuk memproduksi makanan ataupun minuman, gitu ya. Nah, jadi ini seperti itu. Makanya dikonversikan. Kalau glukosa cuma berapa? 0,56, cuma separuhnya dari sukrosa. Jadi kemanisannya separuhnya. Tapi kalau kita konversikan ke fruktosa, kemanisannya lebih meningkat. Oke, nah ini mungkin ada 2 jenis yang mungkin nanti dijumpai di pasaran gitu ya. Ada HFCS 55 dan HFCS 42. Apa bedanya? Kandungan fruktosa. Iya, kandungan fruktosanya. Jadi kode ini itu mengisyaratkan siapa? Kadar siapa? Ya, kadar fruktosanya. Kalau kita jumpai HFCS 55 berarti kadar fruktosanya sebesar ya 55%. Tapi kalau HFCS 42 berarti 42%. Sisanya siapa? Ya, sisanya glukosa. Jadi teman-teman bisa lihat itu kodenya apa dari HFCS-nya. Kalau kodenya 55 berarti 55%-nya fruktos, 45%-nya adalah glukosa. Seperti itu ya. Nah, penggunaannya juga berbeda satu sama lain.
Kalau HFCS karena kadar fruktosanya lebih tinggi, maka biasanya digunakan untuk pemanis minuman ringan, gitu ya. Minuman ringan apa contohnya? Minuman ringan? Teh gelas, teh pucuk. Iya, teh kayak gitu ya, minuman ringan ataupun soda biasanya ya. Nah, jenisnya soda. Kemudian ada jus juga. Kalau teman-teman beli jus yang di Indomaret atau di mana gitu ya. Nah, biasanya jumpai juga atau minuman berkarbonasi yang jenis cola-cola gitu ya. Kemudian beda dengan yang 42%. Jadi ini kemanisannya lebih rendah, maka ini biasanya digunakan untuk yang buah kalengan gitu ya. Mungkin kalau kita di Indonesia tidak terlalu familiar pakai buah kalengan karena lebih murah beli yang segar sebenarnya ya. Ya, lebih segar lebih murah beli. Tapi ada di beberapa negara yang itu pakainya buah kalengan. Makanya ini digunakan di buah kalengan. Saus, kemudian di sup krim gitu ya. Kemudian di bumbu, makanan panggang dan makanan-makanan lainnya. Jadi lebih ke makanan. Kalau yang atas karena butuh yang manis biasanya minuman, lebih ke arah minuman. Gitu. Itu untuk penggunaan kedua jenis HFCS ini. Nah, ini penggunaan dari HFCS ini didapat dari USDA gitu ya. Jadi yang warna biru ini gula-gula yang biasa kita konsumsi. Jadi penggunaannya memang masih tinggi gitu ya. Kemudian yang bagian biru muda gini ya. Ini menunjukkan adanya HFCS-nya. Jadi kalau teman-teman lihat ini cukup stabil gitu ya. Nah, kita ada di ini datanya sampai di 2021. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dari 2011-an ke arah sini sampai 2010 tahun terakhir ini penggunaannya memang lebih tinggi atau lebih rendah dari tahun sebelumnya? Lebih rendah. Iya, lebih rendah. Nah, ini biasanya berkaitan dengan isu dari kesehatan. Seperti itu ya, ada isu kesehatan karena ini gulanya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan gula yang kita konsumsi. Nah, sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan kekurangan dari HFCS itu bisa efeknya adalah ke kesehatan. Maka ini bisa beberapa menurunkan penggunaan dari HFCS. Nah, seperti itu. Jadi ini ada tren penurunan, tapi walaupun ada tren penurunan ini masih cukup tinggi gitu ya digunakan di dunia. Jadi kita masih cukup tahu ini untuk apa. Seperti itu ya. Kalau untuk penggunaan gula dari sumber lain atau gula buatan ini cukup masih kecil gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini mungkin rangkuman seperti itu ya dari proses awal pemanenan dari jagungnya gitu ya, kemudian nanti dipanen dan seterusnya hingga nanti diperoleh fruktosa. Ini gambaran umum atau skema dari awal gitu ya. Kalau tadi kita hanya bahas dari kita sudah dapat pati nih gitu ya, sudah dapat patinya jagung, kemudian kita proses jadi HFCS. Nah, kalau ini kita proses skemanya ini menggambarkan skema awal dari saat pati hingga pembuatan HFCS-nya sampai ke purifying-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Belum ada? Oke, kalau belum ada, berarti Ibu anggap bisa dipahami? Bisa. Ya, oke, bisa ya kalau sudah bisa. Untuk mengecek level kebisaan teman-teman gitu ya. Nah, silahkan teman-teman buka LMS-nya masing-masing. Kita cek ininya, silakan dibuka di pertemuan ke-15 di bagian post-testnya gitu ya. Nah, Ibu berikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan, ada 10 soal, silakan dikerjakan. Sudah bisa masuk semua? Ya, oke, sudah ya. Oke, Ibu berikan waktu. Sudah selesai? Ya, belum. Oke, dikit lagi.
Ya, cukup? Sudah? Oke, sudah dilihat nilainya? Ya, ada yang di bawah 60? Enggak ya? Oke, kalau ada yang di bawah 60 nanti bisa kita kejar nilainya dari pengerjaan tugas yang bisa teman-teman lihat di depan. Jadi ini tugasnya dikerjakan secara berkelompok gitu ya. Nanti silakan Ibu cek kembali nanti nilainya. Mungkin ada yang malu-malu nggak di bawah 60 gitu ya. Nanti Ibu cek kembali. Nah, ini adalah tugas berkelompok. Jadi nanti silakan bentuk kelompoknya secara mandiri sekitar 2 sampai 3 orang. Nah, nanti tugasnya ini dibuat di LMS, kemudian silakan dicantumkan referensinya dan juga gambar yang relevan. Nanti diupload di LMS paling lambat tanggal 11 Juli gitu ya, pukul 23.59. Jadi silakan mau tengah malam mau upload silakan gitu ya. Jadi ini tugas yang nanti silakan dikerjakan ya, dan diupload di LMS. Oke, sampai di sini sudah jelas? Sudah. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti Bu rekap nilainya gitu ya. Nanti kalau ada yang memang kurang dari itu nanti kita berikan tugas tambahan seperti itu. Baik, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan untuk menggambarkan proses delivery, interaction, and assessment di mata kuliah Teknologi Pati dan Gula. Terima kasih.